Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia, tanah kelahiranku yang indah permai, kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Angkatlah pancimu.
Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan beribadah hari ini. Mari sebelum beribadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih sehat. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Mohon sertai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir Engkau sertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita hari ini. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Allah kita. Oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Katakan lagi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah di selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Amin. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan.
Silakan kembali duduk jemaat Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita mau fokus menyembah Dia. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya, membawa setiap doa kita, secara khusus untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sayangilah
bersyukur Tuhan, kami yakin dan percaya rencana-Mu indah bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Yesus, tangan-Mu terus bekerja atas bangsa kami sampai hari ini Tuhan. Setiap keadaan yang terjadi atas bangsa kami percaya itu semua atas seizin-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu ya Yesus, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari ucapkan berkat untuk Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami yakin bangsa kami, keluarga kami Tuhan, ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sendiri Bapa yang terus bekerja atas kehidupan kami, keluarga demi keluarga, juga atas bangsa kami Indonesia. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berbicara lewat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari sebuah prinsip kebenaran Tuhan yang sederhana. Tapi dari kebenaran ini saya berharap kemudian menolong kita menjalani kehidupan kita menjadi kehidupan yang antusias, semangat, kehidupan yang menginspirasi banyak orang, jadi model, jadi contoh, jadi teladan bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan mau kita punya kehidupan yang seperti ini. Nah, tema yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara adalah bikin hidup jadi lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup. Saya tidak sedang lagi promosi salah satu produk yang dijual di Indonesia, enggak. Tapi waktu baca kalimat ini, bikin hidup lebih hidup, artinya kehidupan yang meningkat, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih menginspirasi, kehidupan yang penuh dengan warna, kehidupan yang tentu disukai oleh banyak orang. Saya percaya Tuhan mau kehidupan kita kemudian menarik banyak orang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari sebuah nasihat yang diberikan oleh Raja yang bijaksana. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya percaya Bapak Ibu bahwa lewat nasihat ini ada kehidupan, ada kesembuhan yang tersedia bagi mereka yang mendapatkan apa yang sedang disampaikan oleh penulis kitab Amsal ini. Dikatakan kalau kita mendapatkan apa yang diajarkan, apa yang sedang disampaikan oleh Raja Salomo, maka yang kita dapatkan itu kemudian menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan bagi tubuh kita. Nah, apa itu? Bapak Ibu, mari kita lihat jawabannya di ayatnya yang ke-20. Karena ada kata karena, berarti ayat sebelumnya menjadi penyebabnya, ayat sebelumnya menjadi jawabannya. Apa yang kemudian kalau kita dapatkan itu, dan yang kita dapatkan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan. Apa itu? Ya, ayat yang ke-20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, karena waktu engkau memperhatikan perkataanku, engkau mendengarkan ucapanku, itu akan menjadi kehidupan bagi orang yang memperolehnya. Nah, jadi jelas yang Salomo ingin supaya kita dapatkan, kita raih, kita peroleh, yaitu perkataan hikmat.
Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, di situ Salomo memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya yang dia ajarkan itu adalah nasihat, pengajaran yang dia terima waktu dia masih muda, waktu dia masih tinggal bersama dengan bapaknya. Daud mengajarkan kepada Salomo, dia berkata begini, biarlah hatimu berpegang teguh, memegang ya perkataan-perkataanku. Ya, di kalimat selanjutnya dia berkata, perolehlah hikmat. Berarti Bapak Ibu, yang dapat kemudian menjadi kehidupan dan menjadi kesembuhan bagi kita ketika kita mendapatkan perkataan hikmat. Kita tahu bahwa Daud mengajarkan kepada Salomo perkataan-perkataan hasil dari perenungan-perenungan Daud kepada firman Allah, kepada hukum-hukum Allah, peringatan-peringatan Allah. Itu tertulis jelas di dalam Mazmur pasal yang pertama, di dalam Mazmur pasal yang 119. Bapak Ibu nanti di rumah baca dengan seksama. Daud berkata bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Apa saja yang dia buat pasti berhasil. Hidupnya tidak rata-rata tapi di atas rata-rata. Hidupnya pasti menginspirasi banyak orang, disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena hidupnya jadi lebih hidup. Haleluya. Mazmur 119 menggambarkan, menceritakan betapa Daud selalu berkata, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya, aku menanti-nantikan pengajaranmu, aku merindukan peringatan-peringatanmu. Itu kesukaan Daud. Itu hikmat yang dia dapatkan dari perenungan-perenungan hukum-hukum Tuhan. Jadi jelas yang dimaksudkan oleh Salomo supaya kita mendapatkan, dan apa yang kita dapatkan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan, itu adalah firman Allah. Kalau kita mendapatkan firman Allah itu menjadi kehidupan. Kata kehidupan itu memiliki pengertian yang pertama. Kalau engkau mendapatkan firman Allah, maka firman Allah memberikan kepadamu hidup yang sejahtera. Engkau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau hidup dalam ketenangan. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan, hidupmu tuh jadi lebih hidup, lebih tenang, lebih damai. Karena itu yang diberikan oleh firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Firman itu dapat memiliki daya ubah, daya cipta. Semua yang terlihat buruk kemudian dapat diubah menjadi baik. Semua yang kelihatannya mati, tidak bergerak, tidak mengalami kemajuan, kemudian disentuh oleh firman Tuhan yang punya daya ubah, daya cipta, kemudian dihidupkan kembali. Karena kata kehidupan, pengertian selanjutnya adalah menghidupkan kembali. Iya, kalau kita mendapatkan firman Tuhan, Salomo berkata, firman itu akan menghidupkan kembali. Semua hubungan yang sudah mati dihidupkan kembali jadi harmonis. Bisnis-bisnis yang mulai mati dihidupkan kembali. Wow, itu kalau kita dapat firman Allah. Dan pengertian selanjutnya dari kata kehidupan, ya, dipulihkan secara cepat. Jadi waktu kita mendapatkan firman Tuhan, kita kemudian dipulihkan secara cepat. Dari apa? Yang pertama, penyakit. Yang kedua, kesengsaraan. Yang ketiga, stagnasi. Yang keempat, dari kematian. Jadi waktu Bapak Ibu kita dapatkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memulihkan secara cepat. Yang pertama, kesehatan kita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Waktu kita bersuka cita, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka firman Tuhan kemudian membawa seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan iman yang teguh. Memulihkan dari penderitaan. Kenapa? Karena ada pengharapan.
memulihkan dari stagnasi, kehidupan yang tidak bergerak, kehidupan yang tidak berdampak. Kemudian oleh firman Tuhan kita dituntun bagaimana kemudian mengerjakan segala sesuatu dan menjadi berhasil. Bapak Ibu, tidak berhenti sampai di situ. Kata kehidupan punya pengertian begini, hidup yang lengkap dan utuh. Waktu kita mendapatkan firman Tuhan, maka firman Tuhan kemudian membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lengkap, kehidupan yang utuh, kehidupan yang penuh dengan segala yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya. Itu kenapa kemudian Salomo berkata, perhatikanlah perkataanku. Ya, kalau engkau mendapatkannya, maka apa yang kau dapatkan itu akan memberi pada hidupmu pembaharuan, akan diberikan kepada kehidupan kita peningkatan, ada pemeliharaan sampai kita memiliki kehidupan yang utuh, yang lengkap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sederhana. Ya, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita kemudian mendapatkan firman Tuhan. Yang pertama kita belajar, ya, dikatakan oleh Salomo ayat yang ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah, beri perhatian yang serius, fokus kepada perkataan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita kemudian memperhatikan, menaruh perhatian yang sangat serius kepada firman Tuhan. Bapak Ibu harus melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan bernilai tinggi. Sebab begini, semua hal yang kita perhatikan selalu adalah hal-hal yang penting buat kita, selalu adalah hal-hal yang bernilai buat kita. Karena kita tidak mungkin menaruh perhatian yang serius kepada hal-hal yang tidak menarik perhatian kita, yang tidak menjadi fokus kita, yang tidak menjadi pengejaran kita, yang bukan penting buat kita. Kita nggak akan perhatikan itu, kita akan mengabaikannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus membangun sebuah kesadaran bahwa firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu sangat bernilai, sangat berfaedah buat setiap kita. Selama kita menilai, selama kita menganggap firman Tuhan itu tidak penting, maka kita tidak akan pernah menaruh perhatian yang serius. Salomo diingatkan oleh Daud, perhatikanlah perkataanku, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, nah bagaimana kita kemudian terus belajar bahwa memperhatikan itu kemudian nanti melibatkan 3 bagian penting dari kehidupan kita. Nah, kita akan terus belajar bersama-sama bagaimana cara memperhatikan, ya, supaya kita mendapatkan seperti yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Salomo tidak cuma bilang begini, perhatikan saja firman Tuhan. Nah, cara memperhatikan itu diajarkan oleh Salomo. Cara memperhatikan supaya sungguh-sungguh, ya, firman itu kemudian mengubah hidup kita, memberi kesembuhan buat kita. Maka cara yang pertama untuk memperhatikan adalah begini, arahkan telingamu kepada firman Tuhan. Arahkan telingamu kepada perkataan firman Tuhan. Nah, kata arahkan itu memiliki sebuah pengertian. Artinya condongkan, sodorkan telingamu ke depan. Itu yang dimaksud kata arahkan. Jadi Salomo bilang gini, cara memperhatikan firman Tuhan adalah begini.
Beri telingamu kepada Tuhan. Beri telingamu kepada suara dan perkataan Tuhan. Sama seperti seorang budak ya yang memberikan telinganya kepada tuannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Ulangan pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu, kita akan menemukan di sana bagaimana Musa kemudian memberi peraturan kepada bangsa Israel ya. Lewat Musa Tuhan memberikan peraturan ini, bahwa kalau bangsa Israel membeli seorang budak Ibrani menjadi budak yang melayani dia, maka budak itu hanya boleh bekerja kepada tuannya 6 tahun lamanya. Di tahun yang ke-7 budak itu harus dibebaskan. Nah, di ayat yang ke-17, kalau budak itu berkata kepada tuannya demikian, "Tuhan, aku mengasihi Tuhan, hidupku nyaman, hidupku diberkati karena aku bersama-sama dengan Tuhan. Dan aku tidak mau meninggalkan Tuhan." Maka yang harus dilakukan oleh Tuhan itu adalah begini. Dia akan mengambil penusuk ya, lalu menindik telinga si budak di ambang pintu sebagai tanda bahwa budak ini akan memberikan telinganya untuk mendengarkan hanya suara dari tuannya. Seperti inilah yang Salomo sedang ajarkan kepada kita. Cara kita memberi perhatian kepada firman Tuhan adalah begini, berikan telingamu untuk fokus mendengar suara Tuhan. Ada banyak berita yang tersebar di luar sana. Bapak Ibu, kalau semua berita yang ada di luar sana kita dengar, dan berita itu enggak difilter oleh firman Tuhan. Dengar ini, berita-berita itu bisa membuat iman kita menjadi goyah. Ya, kalau kita terus dengar ekonomi lagi menurun, usaha lagi susah, cari uang susah, banyak orang yang di PHK, sekarang lagi PPKM, virus lagi dapat menyebar, menular dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik kita bisa tertular. Udah banyak yang mati. Kalau semua berita itu kita dengar, maka dengar ini, kita akan menjadi takut dan menjadi cemas. Apa yang kita dengar sangat mempengaruhi hati kita. Apa yang kita dengar, kalau kita salah mendengar, itu dapat menggoyahkan imanmu. Kalau engkau dengar berita yang salah, maka responmu masih salah. Kalau responmu salah, tindakanmu salah, maka engkau akan dalam hidup yang salah juga. Bapak Ibu, perhatikan apa yang engkau dengar. Nasihat Salomo, kalau engkau mau supaya firman Tuhan jadi kehidupan dan kesembuhan, condongkan, sodorkan telingamu, beri telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Cara yang kedua, bagaimana kita memberi perhatian yang serius dan menjadikan firman Tuhan itu penting buat kita. Salomo berkata begini, jangan perkataan firman Tuhan itu menjauh dari matamu. Artinya begini, firman Tuhan menjadi fokus kita. Ya, mata kita kemudian dipimpin, dipandu oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi filter, firman Tuhan menjadi kacamata cara kita memandang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jangan menjauh dari matamu. Kita tahu bahwa mata itu panca indera untuk melihat. Jadi firman Tuhan menjadi panduan cara kita melihat. Ya. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 34 dikatakan demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Apa yang Yesus mau ajarkan buat kita? Mata itu bicara tentang cara kita melihat. Mata itu alat untuk melihat. Ya. Jadi yang Yesus mau beritahu kepada kita bahwa cara kita melihat itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat tidak bisa kita ubah.
tapi kita bisa mengubah cara kita melihat. Ya, kita bisa melihat kondisi-kondisi yang mungkin kelihatannya memburuk, ya, tidak memberikan jaminan keberhasilan. Tapi waktu kita mengubah cara kita melihat dengan cara Tuhan melihat sesuai dengan firman Allah, maka kita akan tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Kita akan berkata, ya, keadaan sepertinya memburuk, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan tetap berkata karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling jago dan terbukti dalam masa kesesakan untuk menyelamatkan kita. Wow, kacamata firman Tuhan menjadi cara untuk kita melihat semua situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, fokus kita perlu dipandu oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, objek yang kita lihat bisa sama, tapi cara kita melihat itu beda-beda. Fokus kita melihat itu beda-beda. Hari ini Bapak Ibu lewat handphone, lewat laptop, lewat televisi, Bapak Ibu sedang melihat saya. Tapi saya percaya setiap kita punya fokus yang berbeda. Mungkin ada yang melihat pakaian saya, ada yang melihat background di sebelah saya, ada yang mungkin melihat gestur tubuh saya, gerak tubuh saya, ada yang mungkin melihat model rambut saya, ada yang kemudian melihat dan memperhatikan apa yang saya katakan. Kita punya fokus yang berbeda-beda. Objeknya boleh sama, tapi cara melihat setiap orang itu berbeda-beda. Betapa indahnya kalau kemudian firman Tuhan menjadi kacamata kita untuk melihat semua situasi. Maka Bapak Ibu, engkau tidak akan ditakutkan. Engkau tidak akan pernah menjadi takut dan khawatir. Karena firman Tuhan selalu meneduhkan hatimu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sebuah kisah. Ya, bahwa objek boleh sama, tapi cara memandang, cara melihat setiap orang itu bisa berbeda. Ingatkah kita kisah tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan? Bapak Ibu tahu kenapa mereka orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan? Penyebabnya sederhana, karena laporan dari 10 pengintai ya yang mereka sampaikan kepada orang Israel dari apa yang mereka lihat. Betul? 10 orang pengintai. Mereka melihat dan melaporkan kepada bangsa Israel, wow, tempat yang kita lihat itu penduduknya raksasa-raksasa. Kita tidak mungkin bisa menang. Kita ini kayak belalang, mereka raksasa. Wow, mereka melihat dan mereka menjadi takut. Tapi berbeda dengan cara Yosua dan Kaleb melihat. Objeknya sama karena mereka berdua-belas sama-sama pergi mengintai. Yang dilihat sama tapi cara melihatnya berbeda. Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb sama objeknya. Tapi cara mereka melihat berbeda. Mereka berkata kepada bangsa Israel, mereka berkata tidak. Kita akan masuk dan mengalahkan mereka. Sebab yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Tapi yang menyertai kita Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita pasti bisa menang. Saudara lihat? Objeknya sama, tapi cara melihatnya berbeda. Yosua dan Kaleb selalu dipandu oleh firman Tuhan. Mereka melihat begini, bahwa yang menyertai orang-orang yang ada di sana telah meninggalkan mereka. Yosua melihat begini, Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita. Wow, Bapak Ibu, itu sebabnya jangan biarkan firman Tuhan menjauh dari matamu. Mata itu bicara tentang caramu melihat. Kalau engkau melihat sesuai dengan firman Tuhan, teranglah hidupmu. Karena firman Tuhan itu pelita.
Paulus pernah menuliskan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dia berkata, hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami karena iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kemudian menjadi kacamata untuk kami melihat. Firman Tuhan menjadi panduan filter untuk kami melihat semua kondisi berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Bapak Ibu, kalau kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai kacamata untuk kita melihat, percayalah, engkau selalu akan melihat ada kemenangan di semua situasi yang kau hadapi. Ada jalan keluar di setiap kesulitan dan tantangan yang kita sedang hadapi. Karena firman Tuhan punya daya cipta, daya ubah. Firman Tuhan yang kau dapatkan dapat menjadi kehidupan. Artinya semua yang terlihat sepertinya tidak bergerak, mati, tidak menghasilkan apa-apa, tiba-tiba disentuh oleh janji Tuhan, oleh perkenanan Tuhan. Kita kemudian melihat kehidupan, kita melihat buah, kita melihat hasil, kita melihat dampak, kita melihat kemajuan, kita melihat peningkatan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Salomo bilang begini, cara kita memperhatikan firman Tuhan adalah simpan firman Tuhan itu di dalam hatimu. Kata simpan di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. Tidak pernah berhenti memikirkannya. Artinya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kemudian menjadi kacamata untuk kita melihat dan menilai segala sesuatu. Itu firman yang harus kita renungkan siang dan malam. Simpan itu di dalam hatimu. Jadikan itu penerang, jadikan itu panduan dalam hatimu. Karena apa yang ada di dalam hati itulah yang kemudian diungkapkan. Jadi Bapak Ibu, 3 cara untuk kita memberi perhatian kepada firman Allah. Firman yang kemudian menjadi kehidupan dan kesembuhan buat kita adalah perhatikan cara kita mendengar. Beri telingamu untuk perkataan Tuhan. Fokus kepada firman Allah, fokus kepada janji Tuhan, belajar melihat dari kacamata firman Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan biarkan firman yang kau dapat itu terbuang, jatuh di pinggir jalan, tapi biarkan itu tersimpan di dalam hatimu. Bapak Ibu, kalau itu kita kerjakan, firman Tuhan itu akan melakukan banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan. Firman Tuhan itu membawa pembaharuan, membawa pemulihan, membawa peningkatan, dan menghantar hidup kita menjadi kehidupan yang lengkap dan utuh. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Setelah itu, pesan yang terakhir Salomo tulis di ayat 23. Kalau firman Tuhan sudah tersimpan dalam hatimu, Salomo bilang begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hatimu menentukan hidupmu. Kalau hatimu penuh dengan firman, maka hidupmu akan jadi lebih hidup. Hidupmu akan sangat penuh dengan antusias. Hidupmu akan penuh dengan semangat. Hidupmu menjadi lebih bergairah, lebih menginspirasi orang. Saya berdoa, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk beri perhatian kepada firman Allah dengan cara beri telingamu untuk mendengarkan perkataannya. Beri matamu untuk selalu fokus menjadikan firman Allah sebagai kacamata untuk melihat dan menilai semua yang kau lihat. Dan yang terakhir, firman yang kau dapatkan itu renungkan siang dan malam. Itu akan menjadi kehidupan di dalam hatimu. Jaga itu baik-baik, dan itu akan menolong kita mengalami banyak pembaharuan, peningkatan, dipulihkan dengan segera, sampai kemudian kehidupan kita menjadi hidup yang sejahtera. Karena damai sejahtera Kristus akan memimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita.
Mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba sudah selesai. Hamba berdoa supaya setiap kehidupan yang dijalani oleh umat-Mu, kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bergairah. Bukan kehidupan yang suam-suam kuku, tapi kehidupan yang menyala-nyala. Karena mereka disentuh oleh firman yang punya daya ubah, daya cipta. Firman yang mereka dapatkan itu mengubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kehidupan yang terus diperbaharui, ditingkatkan. Kehidupan yang kemudian menginspirasi banyak orang, menarik orang datang kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Terima kasih, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau sukacita, kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kehidupan, kesembuhan. Karena firman Tuhan yang mengubah hidupmu, firman Tuhan yang punya daya cipta, daya ubah, menjadi sumber kehidupan di dalam hidupmu. Kita terima berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.